Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional. Latar belakang dari asesmen nasional yaitu berdasarkan hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sangat kurang memadai. Itu dibuktikan pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca yang masih di bawah minimum. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% untuk keterampilan sains. Skor PISA ini stagnan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi hal kondisi tersebut, reformasi asesmen sangat diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan untuk pendidikan secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 ini mulai diberlakukan asesmen nasional. Adapun untuk evaluasi ujian nasional yang sejak tahun 2021 ini ditiadakan, itu karena dinilai bahwa ujian nasional itu betul-betul soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kemudian UN juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kemudian yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional ini memang sangat berbeda. Untuk tujuan pelaksanaannya sendiri, untuk asesmen nasional digunakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi bukan sistem pada suatu satuan pendidikan. Kemudian jenjang penilaiannya mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, SMP maupun SMA, dan SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Kemudian untuk level siswa sendiri, asesmen nasional ini dilakukan pada level kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan untuk ujian nasional dilakukan pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek siswa, asesmen nasional itu berupa survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, asesmen nasional. Sedangkan kalau UN itu berupa sensus. Jadi semua siswa mengikuti UN. Dengan model yang digunakan untuk asesmen nasional ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Untuk ujian nasional yang digunakan yaitu pilihan ganda dan isian singkat untuk mapel matematika SMA maupun SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional ini untuk kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional, sasarannya pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, kalau yang SN, asesmen nasional itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Dan untuk yang ujian nasional, CBT atau computer based test dan paper based test, atau dengan menggunakan kertas ujian cetak. Untuk manfaat asesmen nasional sendiri itu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, serta dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Kompetensi siswa yang diharapkan melalui asesmen nasional ini nanti siswa yang mempunyai kecakapan hidup abad 21 dan mempunyai profil pelajar Pancasila itu dapat terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar.
Kecakapan hidup abad 21 ini terdiri dari kecakapan belajar dan berinovasi. Ini sangat penting. Jadi pada kehidupan abad 21 ini kita harus bisa berinovasi. Ya, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, perkembangan teknologi yang cukup pesat harus kita imbangi dengan kemampuan itu. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi diharapkan untuk lulusan bisa mempunyai kecakapan hidup dan berkontribusi di dalam masyarakat. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Hasil dari asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional, ini ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, itu nanti meliputi asesmen literasi membaca, di mana ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi. Yang kedua yaitu asesmen numerasi, ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Selain itu, asesmen nasional juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter ini untuk mengetahui karakter dari peserta didik, sedangkan survei lingkungan belajar untuk mengetahui lingkungan belajar peserta didik di satuan pendidikan. Untuk petunjuk dan teknik pelaksanaannya itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta AKM itu meliputi seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid karena berupa survei, kemudian pemilihan sampel secara acak. Adapun jadwal pelaksanaannya untuk jenjang SD, MI, dan paket A, itu untuk hari pertama itu tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan untuk hari keduanya tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTS, dan paket B serta SMA, SMK, MA, dan paket C itu waktunya lebih lama, yaitu untuk tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Dengan hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Itu tadi penjelasan dari saya tentang asesmen nasional, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.